Al-Hikmah Indonesia merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan berbasis Islami. Dari mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Untuk Indonesia, guru-guru bijak membimbing kami dengan kasih sayang dan ilmu yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG UIN Sultan Hasanuddin Banten. Nama saya Abdul Aziz Al-Ghani. Pada video kali ini saya akan membawakan yang berjudul menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan sebelum pembelajaran dimulai untuk KM dipermisikan. Istidadat siap Tasliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayana da'u tabi'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Di mana? Malik. Rais Malik. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan sempurna. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menghubungkan hakikat sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketiga, yaitu membuat tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang kalian Bapak bagikan lembar LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Bapak sudah membuat kelompok G, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6.
perhatikan di lembar kerja siswa. Di situ ada 3 soal: makna sholat, makna zikir, dan contoh sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan. Kalian sekarang simak baik-baik video yang ada di depan kalian. Kemudian nanti kalian cerna apa sih sholat itu, apa sih zikir itu, dan bagaimana menerapkan contoh benar-benar bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Paham tuh? Silakan simak baik-baik. Islam itu ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari 3, yaitu syahadat sebagai fondasinya, sholat sebagai tiangnya, dan dakwah sebagai atapnya. Jadi, apabila kita seorang muslim beragama Islam namun tidak melakukan sholat, itu sama saja merupakan agama. Karena sholat itu merupakan bagian dari agama. Ibaratnya sebuah bangunan, tapi tiangnya tidak ada, maka bangunan itu akan. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang menunaikannya, maka sungguh dia telah memenuhi agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah memenuhi agama. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Ya, doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perkataan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Dari perintah mendirikan sholat terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utluma ya ilaika minal rikani wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mendekat dari perbuatan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar utamanya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat yang kita laksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan gabungan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya. Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah takbir, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, salawat, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela.
Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang buruk, bahkan dari perbuatan yang tak pantas. Dia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari sisanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut ini adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Pertamanya akidah tauhid dalam hidup seseorang. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan meninggalkan diri dan hubungannya. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan baik aturan kerja maupun peraturan yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjaga diri dari perbuatan kejahatan. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat secara berjamaah. Itu berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Dan yang terakhir, berbanyak mengajar sama. Baik, itulah mengenai video cuplikan tentang menghadirkan sholat dan fikir dalam kehidupan. Sekarang silakan kalian kerjakan di kertas yang sudah Bapak berikan, yaitu lembar kerja siswa, mengenai apa saja yang ada di video tersebut. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dan nanti hasil daripada diskusi ini kalian presentasi di depan. Oke? Baik tuh? Silakan. Selamat mengerjakan. Ya. Udah ya, sekarang kalian waktunya presentasi kelompok sana. Kelompok 1 dari kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna sholat.
tiang agama. Secara istilah, sholat sebagai doa mulai dari takbir dan diakhiri salam. Makna zikir menurut bahasa artinya ingat, dan menurut istilah artinya mengingat Allah. Contoh sholat dan zikir dapat menjaga perbuatan keji dan maka dalam kehidupan sehari-hari itu tiada lurus. Jangan menunda sholat dan zikir. Melakukan sholat berjamaah, memahami manfaat sholat dan memperbanyak zikir dan istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok selanjutnya bukan Allah. Kelompok selanjutnya, jangan lupa untuk mendiskusikan temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah, sholat adalah semua perkataan yang dimulai takbir, takbiratul ihram dan diakhiri salam. Makna zikir. Zikir secara bahasa artinya ingat, sementara menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat. Zikir dimanapun kita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna sholat secara bahasa diartikan sebagai doa untuk kebaikan. Secara istilah, perkataan takbir atau takbiratul ihram diakhiri salam. Makna zikir secara bahasa yaitu ingat atau mengingat kepada Allah. Contoh sholat dan zikir dapat menjaga perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat diri semakin disiplin sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan makna sholat dan makna zikir. Makna sholat adalah tiang agama Islam. Jika dikerjakan mendirikan agama Islam, dan sebaliknya jika tidak dikerjakan sama dengan mendirikan agama Islam. Makna zikir secara bahasa adalah ingat, jadi melaksanakan zikir sama dengan mengingat Allah. Zikir, selalu berzikir dan jangan memainkan zikir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maka sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa untuk kebaikan. Makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat kepada Allah. Contoh sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Memperkokoh rasa persaudaraan dan umat muslim. Mendidik manusia menjadi bersih sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, kalian sudah luar biasa. Bapak memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang kalian tadi amati di video tersebut. Makna sholat adalah doa atau meminta doa, sedangkan zikir adalah menyebut atau memanggil nama Allah. Dan sholat dan zikir bisa mencegah perbuatan dari benci dan kalau kita ingin terhindar dari sebuah kebatilan, kejelekan, maka berupayalah kita untuk selalu mendirikan sholat. Itu? Kalau paham, akan tutup pembelajaran kali ini. Di depan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Kita tutup pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Hayya nahdafin darsana di qiraati hamdalah. Alhamdulillah.